Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael dari Satmadurata dari kelas 10 BD, ingin menjelaskan kembali hasil dari blog saya mengenai variabel pada search engine. Jadi, di sini variabel pada search engine adalah hal yang membantu kita untuk mencari materi supaya lebih spesifik dan eh, memungkinkan kita atau pengguna untuk menemukan elemen data yang menarik. Nah, jadi di sini saya menemukan dari hasil blog saya ada 9. Jadi yang pertama itu ada variabel n dan juga or. Jadi variabel n di sini itu adalah variabel yang akan menunjukkan dua kata yang akan dicari secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita contohnya seperti mencari Yamaha dan Honda, kalau kita nggak pakai variabel n, itu akan cuman menunjukkan salah satu dari pencariannya. Nah, jika misalnya kita mencarinya memakai N, udah pasti eh, menunjukkan eh, entah ada mereka berdua, misalnya kayak Yamaha and Honda, pasti eh, ininya bakal kayak spesifikasinya atau enggak perbandingannya, ya. Nah, lanjutannya itu ada OR. Kalau OR itu hampir sama kayak yang tadi saya bilang Yamaha, Honda. Nah, kalau misalnya kita pakai OR, itu cuman bakal menunjukkan antara mereka berdua. Jadi ya kurang efektif. Nah, selanjutnya ada variabel tanda petik. Nah, kalau di sini kita menggunakan variabel tanda petik, berarti misalnya contoh tanda petik spesifikasi eh, HP merek apapun. Nah, pasti yang muncul itu ya dari judul artikelnya bakal spesifikasi. Nah, walaupun muncul pasti ya kayak misalnya spesifikasi Realme dan harganya pasti ada lanjutannya kalau misalnya nggak lengkap. Nah, selanjutnya ada variabel site. Jadi variabel berjenis site ini bakal menunjukkan kita ke hasil sumber yang lebih spesifik. Misalnya kayak mencari site titik dua edu. Nah, mereka tuh bakal menunjukkan yang edukasi gitu. Nah, kalau misal kita mencarinya site titik dua mil, berarti yang kayak pertahanan militer gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada variabel pencarian berdasarkan jenis file atau bisa disebut juga file type titik dua. Jadi variabel ini akan menunjukkan kita eh, tipe file yang akan dicari. Misal kalau misalnya kita tuh mencari PDF. Nah, kalau misalnya kita mencari kasus bullying file type titik dua PDF. Nah, yang muncul itu dipencet itu bakal langsung ke PDF. Begitu pula kalau kalian mencari doc seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada variabel waktu, ada before titik dua dan after titik dua. Jadi variabel ini tuh bakal menunjukkan hasil waktu yang spesifik. Jadi bisa sebelum atau before ataupun sesudah after. Jadi misalnya contoh kasus kecelakaan mobil before titik dua 2015. Nah, itu bakal nunjukin eh, kita kayak kasus mobil kecelakaan mobil yang lampau gitu, yang sebelum 2015, misalnya 2013, 2012, 2011, ya lain-lain. Nah, kalau after titik dua itu ya sesudahnya. Misal kita mencari ya tadi kecelakaan mobil 2000 after titik dua 2023. Tapi kalau yang after ini dia bakal lebih yang terkini 2025 atau enggak paling lama tuh 2024. Jadi kayak lebih terkini. Kalau before itu jadi lebih agak spesifik lampaunya seperti itu. Nah, yang keenam itu ada variabel pencarian lokasi. Nah, ini biasanya kita udah tahu lah variabel pencarian lokasi itu kayak gimana. Misal kalian cari sate Padang di daerah Yogyakarta. Nah, kalau kalian nyarinya kayak gitu tadi, misalnya sate Padang di Yogyakarta. Nah, yang muncul itu bakal di daerah Yogyakarta. Nah, biasanya kalau kita tuh kan
lebih identiknya kayak sate Padang terdekat. Ya, bakal nunjukin yang terdekat. Jadi seperti itu, basic. Nah, kalau yang ketujuh itu ada variabel pencarian berdasarkan judul atau kita bisa sebut entitled titik dua. Jadi singkatnya tuh kayak kita tuh untuk membatasi pencarian pada judul halaman web saja. Contohnya kayak misalnya entitled titik dua bisnis digital. Nah, yang muncul itu bakal bisnis digital aja. Namun berdasarkan analisis saya sih ini juga kurang efektif karena beberapa kali saya nyoba masih ada yang kurang kurang apa namanya kurang kurang inilah kurang nyambung sama bisnis digital. Jadi yang nomor 7 ini eh, bisa efektif dan juga tidak. Jadi lanjut ke nomor 8. Di sini nomor 8 ada pencarian variabel pencarian URL. Nah, kalau di bahasanya tuh in URL titik dua. Jadi untuk pencarian URL ini digunakan untuk mencari kata kunci yang ada di URL. Misalnya seperti contoh in URL news. Nah, itu tuh lebih sesuai dengan algoritma kalian. Misal saya mencari in URL titik dua news. Nah, yang muncul itu kalau saya itu lebih ke berita bola seperti itu. Nah, yang terakhir atau kesembilan adalah kombinasi pencarian. Nah, kombinasi pencarian ini dia mencari secara bersamaan. Misalnya menggunakan or yang tadi and file tab sama site titik dua. Jadi misalnya kalian mencari Android or iPhone terus and reviewnya. Terus kalian cari file type-nya misalnya mau PDF. Terus site titik duanya mungkin kayak blog atau enggak Endu bisa juga. Nah, yang muncul itu jadi kalau ditafsirkan yang muncul antara Android atau iPhone dan review. Nah, dan review. Saya maunya review. Terus file type titik dua. Nah, filenya ini bertipe PDF. Lalu untuk site-nya dia tadi yang saya bilang blog. Nah, kalau kita pencet atau kita cari pasti yang muncul akan sama sesuai dengan keinginan kalian. Jadi segitu saja untuk materi saya hari ini. Eh, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.